Halo teman-teman app World Indonesia, iPhone versus Android. Kira-kira untuk gaming yang mana yang terbaik? Hai, di sini dengan David dan hari ini saya bakal membandingkan HP gaming dengan budget 4-5 jutaan terbaik buat gaming. Dan di kubu iPhone saya bakal wakilkan dengan iPhone XR dan di kubu Android saya akan wakilkan Poco F3. Kenapa saya pilih HP ini diwakilkan untuk iPhone dan Android? Karena budget mereka sama-sama di sekitaran 4-5 jutaan. Jadi kalau kalian punya budget 4-5 jutaan, di kubu Android saya bakal rekomendasikan pilihan terbaik dengan Snapdragon 870 termurah untuk saat ini. Ya tentu pilihannya ada di Poco F3. Tapi kalau kalian punya budget 4-5 jutaan dan pengennya dari brand iPhone, tentu pilihan terbaik menurut saya ada di iPhone XR. Tentu dengan budget mentok segini, iPhone XR menjadi yang terbaik dengan chipset Apple A12 Bionic. Dan kira-kira bagaimana performa kedua HP ini untuk dipakai untuk gaming di tahun ini? Mari kita bahas sama-sama. Dan untuk spesifikasi secara keseluruhan, kalian bisa cari di YouTube, itu sudah banyak sekali yang bahas. Dan kali ini kita bakal fokus aja di perbandingan gaming testnya. Kita mulai dari game yang ringan-ringan dulu, kayak game Mobile Legends. Di game ini untuk Poco F3 dia udah unlock settingan grafik ultra dan refresh rate-nya juga ultra. Dan untuk di XR dia cuman mentok di refresh rate tinggi dengan grafik ultra. Memang untuk di Poco F3 itu untuk settingan grafik dapat grafik lebih tinggi, tapi dengan settingan grafik seperti ini di Poco F3 itu FPS-nya hanya mentok di sekitaran 40-50-an FPS aja. Dan menurutku sering frame drop dan agak ngadat gitu. Dan untuk gaming serius menurutku di Poco F3 enggak nyaman sih dengan settingan grafik seperti ini. Terus untuk di iPhone XR itu benar-benar enggak ada masalah, tapi ingat settingan grafiknya enggak bisa di ultra dan hanya settingan grafik di tinggi. Benar-benar enggak ada masalah, smooth, lancar dan jarang sekali terjadi frame drop. Tapi itu settingan grafiknya tinggi dan frame rate-nya ultra. Dan ketika di Poco F3 dirubah sedikit settingannya menyamai iPhone XR yaitu di grafik tinggi dan frame rate ultra, alhasil di Poco F3 juga sangat lancar, minim frame drop dan gak ada masalah sama sekali. Dengan kesimpulan di kedua HP ini dijalankan game Mobile Legends itu gak ada masalah. Kedua HP ini menjalankan game ini sama-sama baik dan game Mobile Legends bisa dijalankan dengan ringan di kedua HP ini. Next yang kedua kita bahas di game PUBG Mobile. Di kedua HP ini settingan tertingginya semua dapat settingan tertinggi di grafik Ultra HD. Tapi sayang kedua HP ini juga kalau settingan grafiknya di Ultra HD, refresh rate-nya hanya mentok di Ultra aja. Padahal game PUBG ini lebih asik kalau dimainkan di refresh rate tertinggi yaitu di Extreme. Walaupun grafiknya smooth juga nggak apa-apa. Tapi untuk di game tes kali ini, di kedua HP ini saya mainkan di grafik HDR dan refresh rate-nya di Extreme. Dan hasilnya dengan grafik seperti ini harus saya akui kalau di Poco F3 jauh lebih sering terjadi frame drop. Baik lagi landing, terus keluar masuk bangunan, terus ketika lagi war, itu di Poco F3 sering banget terjadi frame drop. Dan untuk saya pribadi dengan settingan grafik HDR dan refresh rate Extreme, di Poco F3 nggak nyaman sama sekali. Dan berbeda ketika di iPhone XR dengan settingan yang sama, gamenya jauh lebih smooth, jarang terjadi frame drop dan lancar-lancar aja. Dan nyaman banget main game PUBG di HP ini. Dan di XR itu cuman agak ngadat ketika kita ketemu air di dalam game. Framenya akan agak turun dikit, tapi selebihnya itu memang nyaman main di XR dengan settingan grafik HDR dan frame rate Extreme. Tapi kalau di Poco settingan grafiknya dirubah ke settingan grafik smooth dan tetap frame rate-nya Extreme, hasil Poco F3 juga jadi nyaman mainnya. Tapi ya memang grafiknya diturunin ke smooth aja. Dan kalau XR juga dirubah ke smooth, hasilnya jauh lebih lancar lagi. Karena dengan settingan grafik HDR aja dia lancar, apalagi di settingan smooth, jauh lebih lancar.
Lanjut di game Apex Legends. Nah, di game ini gue jujur lebih terkesan dengan kemampuan Poco F3 karena dengan settingan yang sama yaitu di grafik Extreme HD dan frame rate ultra jauh lebih lancar di Poco F3 ketimbang iPhone XR. Dan memang secara mengejutkan, nggak tahu kenapa di Poco F3 itu jauh lebih oke mainin game Apex Legends ketimbang di iPhone XR. Dan kemungkinan sih karena game Apex ini tergolong baru, jadi mungkin belum terlalu kompatibel dengan HP-nya. Jadi mungkin ketika update nanti di XR mungkin akan jadi oke juga. Tapi kalau untuk sekarang dengan settingan grafik Extreme HD dan frame rate-nya ultra, saya lebih mengungguli Poco F3 karena jelas di XR jauh lebih banyak terjadi frame drop-nya ketimbang di Poco F3. Tapi ketika settingan grafik di XR saya turunin dan frame rate-nya juga tetap di ultra, dan hasilnya di iPhone XR juga bisa lancar. Dan apalagi di Poco F3 kalau settingan grafiknya saya turunin itu juga jadi tambah lancar. Dan yang terakhir saya cobain di game Genshin Impact. Dan kalau di game ini menurutku hasil game testnya 11-12, tapi lebih unggul sedikit di XR. Tapi bedanya itu hanya sedikit. Mungkin kalau digambarin dengan angka, bisa dikatakan kalau poin XR itu 12 dan Poco F3 itu 11. Jadi memang lebih unggul sedikit XR, tapi unggulnya hanya sedikit ketimbang di Poco F3. Kira-kira hanya beda 1 poin aja. Dan kedua HP ini sama-sama saya tes dengan grafik di medium aja dan FPS-nya di 60 fps. Dan kalau dilihat dari settingan beban perangkat di dalam gamenya, di XR itu masih warna kuning dan beban perangkatnya itu agak berat saja. Dan berbeda memang ketika di Poco F3 beban perangkatnya. Dengan settingan yang sama, beban perangkatnya itu terlalu berat dan menjadi berwarna merah. Next, kita bahas ketahanan baterai dan suhu. Ini yang membuat menarik dan membuat pilihan kita menjadi dilematis. Karena kalau seandainya XR punya ketahanan baterai dan suhu yang baik seperti Poco, mungkin pilihannya akan jelas lebih baik iPhone XR. Tapi sayang sekali kekurangan dari XR ini memang ada di suhu dan baterai. Ketika game test, suhu XR ini jauh lebih cepat panas ketimbang di Poco F3. Dan untuk baterai memang di XR jauh lebih cepat habis ketimbang di Poco F3. Dan kalau boleh jujur, dari segi baterai dan suhu saya jauh lebih milih di Poco F3 karena main memang bisa jauh lebih puas dan lama. Terus dari segi kecepatan ngecas juga lagi-lagi Poco F3 jauh lebih oke dan cepet ngecasnya. Dan sekali lagi kalau dari segi baterai dan suhu saya jelas menangin secara telak Poco F3. Tapi kalau kalian nggak masalahin suhu dan baterai, durasi bermain XR juga masih oke lah buat kalian pilih. Tapi secara perbandingan antara Poco dan XR memang lebih oke di Poco F3. Next, kita bahas secara keseluruhan performa gamingnya. Untuk di segi ini saya harus mengakui bahwa performa kedua HP ini itu mirip. Bisa dikatakan 11-12 secara performa gamingnya. Tapi kalau disuruh milih performanya, saya lebih suka main di iPhone XR. Dan bisa dikatakan secara performa mereka tidak terlalu jauh berbeda. Bisa kita gambarkan kalau dari angka, kalau kita kasih poin di XR itu 12 poin, maka di Poco F3 itu 11 poin aja. Dan balik-balik tinggal sama teman-teman aja lagi yang memilih yang mana yang kalian lebih sukai. Lanjut, kita bahas dari segi layar dan refresh rate-nya. Kalau dari segi ini, XR menurutku jauh ketinggalan ya, karena di Poco F3 layarnya udah AMOLED, terus sudah 120Hz refresh rate juga, dan membuat di Poco F3 jauh lebih smooth layarnya. Dan juga warna yang dihasilkan di Poco F3 jauh lebih gonjreng. Tapi bukan berarti di XR itu jelek ya layarnya, tapi kalau memang dibandingkan dengan Poco F3, memang Poco F3 jauh lebih unggul ketimbang XR. Next, kita bahas juga dari segi UI. Di HP Poco ketika game test ini sedang berlangsung, berada di versi MIUI 13.0.2.
dan di iPhone XR di iOS 15.4.1. Kenapa ini harus saya bahas? Karena terkadang di MIUI itu ketika game test itu juga berpengaruh terhadap sistem operasinya. Kadang secara chipset seharusnya semua game bisa dilibas dengan baik, tapi ketika versi MIUI-nya kurang optimal bisa membuat gamenya jadi kurang optimal, dan begitu juga di versi iPhone, dimana secara sistem operasi iOS di iPhone XR memberikan experience yang jauh lebih oke, karena memang terasa kayak iOS-nya jauh lebih optimal untuk menjalankan game-game yang saya tes tadi. Dan di MIUI memang sering saya temuin kalau kadang versi MIUI-nya juga kadang berpengaruh terhadap hasil game testnya, tapi secara perlahan ketika nanti dapat updatean dari MIUI-nya biasanya lama-kelamaan akan membaik juga. Tapi untuk kali ini dengan MIUI 13.0.2 dan iOS 15.4.1, hasil dari game testnya memang seperti ini. Lanjut kita bahas juga speaker. Kenapa menurutku ini juga penting buat gaming? Karena dengan speaker yang baik, experience memainkan game juga akan lebih menyenangkan. Dan kalau untuk kedua HP ini sama-sama menggunakan line up stereo speaker yang keduanya sama-sama baik kualitas audionya. Tapi secara pribadi saya cenderung lebih suka speakernya XR. Menurutku suaranya lebih ngebass dan detail dari suaranya itu lebih dapet. Tapi itu selera aja. Dan menurutku di Poco F3 juga suaranya bagus, nggak ada jelek-jeleknya. Lagi-lagi 11-12 lah poin mereka berdua ini. Next kita bahas juga storage. Dengan harga 4-5 jutaan untuk XR kalian akan dapat storage 128GB. Tapi ingat dengan kondisi second ya, karena nggak mungkin dapat kondisi baru dengan harga segini. Dan untuk di tahun ini sudah oke lah jika kalian beli varian yang 128GB, dan jangan ambil yang 64GB ya, karena itu akan kurang menurutku untuk di tahun ini. Jadi mending nambah dikit bisa dapat yang varian 128GB. Dan kalau di Poco F3 dengan harga 4-5 jutaan, kalian juga bisa dapat kapasitas yang 128GB, tapi ini dapat dengan kondisi yang baru, bukan second. Dan kalau kalian mau cari second dengan harga 4-5 jutaan, kalian bisa dapat varian yang 256GB, yang mana menurutku akan lebih oke ngambil yang 256GB karena akan nyaman dipakai buat 2-3 tahun mendatang. Tapi dengan kapasitas 256GB, kondisi yang kalian dapat juga second. Lanjut kita bahas juga kondisi kedua HP ini yang bisa menjadi pertimbangan juga buat kalian, karena dengan harga 4-5 jutaan di iPhone XR nggak mungkin kita dapat dengan kondisi baru, pasti second. Dan untuk kondisi second kebetulan unit yang saya punya masih oke untuk kondisinya. Tapi kalau second kita tidak bisa mendapatkan kenyamanan, proteksi atau garansi dari sebuah smartphone yang kita beli. Paling kita dikasih garansi oleh toko atau sellernya. Jadi pintar-pintar kalian buat milih seller atau tempat beli iPhone-nya, cari yang terpercaya dan memberikan garansi, karena ini unit second bukan baru. Beda dengan Poco F3 dengan harga 4-5 jutaan, kita akan dapat kondisi baru. Dan jujur kalau baru kita lebih nyaman dalam pemakaiannya, karena namanya juga kondisinya baru, semua partnya baru, baik kondisi baterai dan part-part lainnya itu juga baru. Dan Poco juga memberikan garansi 12-15 bulan untuk unitnya. Jadi dalam kenyamanan membeli tetap pilihannya ke Poco F3 karena memang unitnya baru. Kalau di iPhone saya nggak bisa merekomendasikan kalian beli di mana. Yang pasti kalian harus teliti dan cek semua bagian ataupun part dari iPhone-nya, karena lagi-lagi ini kondisinya second. Tapi bukan berarti second jelek ya. Kalau kalian beruntung kalian bisa dapat unit yang bagus, dan pilihlah seller yang memberikan garansi dan tingkat loyalitas yang tinggi. Jadi kita lebih merasa aman ketika membeli HP di sana. Terakhir, kesimpulan. Ini menurut penilaian pribadiku ya, boleh setuju, boleh tidak. Atau kalau kalian punya pendapat yang berbeda, bisa coba komen di kolom komentar di bawah. Untuk kesimpulan kali ini, kalau kalian memilih XR ataupun iPhone XR, kalian akan mendapatkan performa yang hanya sedikit mengungguli Poco F3, tapi memiliki kekurangan baterai dan suhu yang enggak banget dipakai buat gaming, karena kapasitas baterai yang dipunya iPhone XR menurutku kecil untuk di tahun ini buat dipakai gaming.
Ingat ya, ini fokusnya hanya untuk gaming, karena kalau untuk dipakai keseharian, nanti juga hasilnya bisa berbeda. Tapi kalau kalian pilih Poco F3 yang jelas secara kemampuan baterai itu jauh lebih oke dibanding XR. Masalah suhu juga lebih adem ketimbang XR. Dan bukan berarti di XR itu panas-panas banget, juga enggak. Tapi kalau dibandingkan, memang lebih adem di Poco F3. Secara performa juga Poco F3 nggak kalah sama XR. Apalagi dengan harga 4-5 jutaan, Snapdragon 870 kayaknya untuk saat ini yang paling murah ya hanya ada di Poco F3. Itu luar biasa banget loh, karena dengan harga segitu kita bisa dapat prosesor flagship yang harganya jauh di atas Poco F3 lagi. Dan untuk masalah unit HP-nya, kalau di XR kalian nggak mungkin dengan harga 4-5 jutaan dapat yang baru, pasti dapatnya second. Dan kalau di Poco F3 dengan harga 4-5 jutaan, kalian bisa dapat unit yang baru dengan RAM 8/128 GB. Tapi sekarang unit di official store-nya udah habis. Kalian agak susah nyari harga Poco F3 yang sama dengan harga launchingnya kemarin. Paling ada sama tengkulak-tengkulak yang sering naikin harganya. Tapi solusinya kalian juga bisa beli dengan kondisi second dengan harga 4-5 jutaan juga. Kalian bisa pilih varian yang 8/256 GB yang lebih besar kapasitas storage-nya, tapi kondisinya second. Karena di e-commerce sudah banyak yang jual secara second, yang biasanya karena HP ini baru kurang lebih 1 tahun launchingnya, biasanya kondisi second-nya masih oke. Jadi tergantung kalian lah mau milih yang mana. Oke teman-teman, itu dia perbandingan performa gaming dari iPhone XR dan Poco F3. Dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke kalian yang sedang cari-cari HP yang dipakai buat gaming. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan kalau punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan saya David, salam APP World Indonesia.